Segala puji hormat dan syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang telah mati dan bangkit bagi kami semua, Allah yang menjelma di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadikan kami dari manusia yang seharusnya hidup dalam kuasa dosa dan segala konsekuensinya, namun oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan kami diselamatkan dan menjadi layak untuk menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur, bersukacita karena pagi ini kami Tuhan kembali perkumpulkan untuk menikmati berkat dan kuasa Tuhan di dalam ibadah Sabat pada pagi ini. Dan kami pun mengucap syukur ketika Tuhan kembali izinkan kami pula untuk dapat merenungkan kembali bersama-sama kebenaran firman Tuhan, di mana kami percaya bahwa dalam setiap kebenaran firman Tuhan ada kuasa, ada berkat, dan ada tuntunan di dalam kehidupan kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin berkenan bagi Tuhan. Dan izinkan kami untuk mengosongkan hati serta pikiran kami, membuang sejenak segala beban dan masalah hidup kami, supaya kami fokus kepada firman Tuhan ini, supaya hati dan pikiran kami dan seluruh hidup kami terisi oleh kekuatan yang daripada kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dan sertai kami, kuasai ruangan ini selama beberapa menit ke depan untuk kami dapat menerima dengan penuh sukacita kebenaran firman Tuhan ini. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, menyerahkan segala perkataan, segala firman Tuhan, hati dan pikiran yang sudah Tuhan tolong untuk dipersiapkan. Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Sekali lagi menyerahkan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan pimpinlah kami mencapai kebenaran firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Semangat. Semangat. Ojo semangit. Tempe. Kadal barso. Tempe medem. Ya, walaupun tempe semangit atau kalau orang Kediri katakan tempe medem itu kalau diolah ya enak. Bagi yang doyan. Ada yang namanya sambal tumpang. Nah, itu luar biasa enaknya. Ada yang namanya terasi dele. Belum pernah tahu terasi dele? Belum pernah? Saya pernah mencoba membuat dan ternyata yang doyan cuma saya. Istri saya tidak doyan. Dulu masih anak Sifra. Yang doyan cuma saya. Padahal itu di Kediri itu lauk yang umum gitu. Kalau sayur lodeh gitu. Jadi tempe busuk itu atau tempe semangit itu dibenyek-benyek, dicampur sama bumbu. Bumbunya ya kayak namanya terasi dele, pasti ada terasinya. Ya kurang lebih kayak sambal terasi gitu loh. Tapi ada tambahannya apa saya lupa. Dicampur dari satu, dikepeli, digoreng. Gitu. Malah kok kelas memasak malah negeri ya gitu. Tuh. Natal, siapa yang sudah siap menyambut Natal? Cah cilik tok sing angkat tangan iki sepuh-sepuh gak siap, urung siap. Pak Repto.
Siapa yang senang menyambut Natal? Wah. Apa wah iya Peter. Sing kenceng-kenceng sing seneng-seneng ya mung cilik-cilik ya. Karena bagaimanapun juga dengan segala keterbatasannya saya kok percaya anak-anak itu atine kok tulus gitu. Ya ngomong iya, tidak ngomong tidak kalau anak-anak. Makanya Yesus itu pernah berkata bahwa baiklah kita itu datang seperti anak-anak gitu. Bukan kekanak-kanakan ya, tetapi hati yang tulus yang seperti anak-anak gitu, yang benar-benar butuh dengan Tuhan, yang kalau ngomong ya ya ya, tidak ya tidak. Anak-anak kan kebanyakan hampir semuanya seperti itu. Mengapa saya tanyakan itu? Karena berbicara tentang arti Natal, tema kita bulan ini, bagaimana sikap hati kita menyambut Natal itu akan mempengaruhi apa makna Natal dalam kehidupan kita. Suasana hati yang Anda miliki sekarang itu akan mempengaruhi apakah Natal ini cukup berarti untuk panjenengan dalam hidup, baik secara pribadi, di dalam keluarga, ataupun dalam pelayanan, ataupun dalam segala macam sisi, segala macam bidang. Sikap hati yang menentukan apa yang kita dapat. Padahal Natal sudah tinggal seminggu lagi. Nggak terasa ya. Tidak terasa Natal kurang seminggu. Perasaan baru kemarin hari Sabtu. Seminggu lagi kok wis Natal. Sikap hati kita menentukan, suasana hati kita menentukan apa yang kita dapat. Seberapa besar arti Natal ini berpengaruh, berdampak dalam kehidupan kita. Apakah ketika Natal nanti, setelah selesai Natal, kita pulang membawa berkat, atau setelah Natal nanti kita pulang membawa capek, atau bahkan setelah Natal nanti kita pulang dengan membawa kekecewaan, ngeresulo, grundel, dan lain sebagainya. Itu ditentukan dengan sikap hati kita hari ini ketika menyambut Natal. Nah, maka dari itu pagi ini kita akan belajar tentang 3 sikap hati. Belajar dari beberapa tokoh yang menyambut kelahiran Yesus Kristus pada waktu itu. Siapa saja itu? Mari kita buka terlebih dahulu dalam kitab Matius pasal yang kedua. Ini pasal yang juga kemarin kita bahas secara utuh tentang orang-orang Majus. Ayatnya yang ke-10. Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Tangan kiri, jempol kiri megangi Matius, tangan kanan, jempol kanan megangi indeksnya kitab Lukas. Pak, aku gawe HP piye? Ya wis, tinggal ngeklik nanti. Tangan kanan atau jempol kanan megangi indeksnya Lukas biar cepat. Pertama Matius pasal 2 ayat 10, firman Tuhan di sana berkata, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Siapa mereka yang dimaksud dalam ayat ini? Tentu sesuai judul perikopnya, orang-orang Majus. Kemudian dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20. Kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Gembala-gembala. Apa yang dirasakan orang Majus? Apa yang dirasakan para gembala ketika melihat, ketika tahu bahwa Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan, Juru Selamat manusia itu telah lahir?
Bagaimana suasana hati mereka? Sukacita, seneng. Bahkan para gembala ketika setelah melihat bayi Yesus itu, dia pulang sambil memuji Tuhan, sambil menyanyi-nyanyi. Di sepanjang jalan yang mereka temui, orang-orang itu diberitahu bahwa mereka telah melihat kesukaan yang besar. Ekspresi sukacita, ekspresi senang, ekspresi bahagia yang luar biasa dinampakkan oleh orang-orang Majus dan juga para Kalau tidak karena sukacita, orang Majus tidak akan mungkin mau menempuh perjalanan yang begitu panjang dan penuh tantangan, penuh halangan, penuh rintangan, penuh resiko, seperti yang kita bahas di minggu yang lalu. Kalau bukan karena sukacita, para gembala tidak akan mau mungkin rela meninggalkan gembalaannya atau domba-domba yang digembalakan dengan berbagai macam resikonya. Loh, gembala domba itu yang digembalakne orang mung siji loro lho. Ketika mereka ngangon domba, yang digembalakne itu bisa atusan bahkan sampai ribuan. Makanya disebutkan dalam kitab Lukas di sana para gembala, orang mau gembala tok. Artinya lebih dari satu. Mengapa lebih dari satu? Karena yang digembalakan banyak. Dan mereka itu berbondong-bondong karena sukacitanya mereka ingin melihat Mesias, menyambut kehadiran Yesus Kristus. Mereka rela meninggalkan domba-domba gembalaannya itu, mengorbankan waktunya, bahkan dengan berbagai macam resiko itu, harus kehilangan domba dan sebagainya. Waktu dijogo kadang gembalaane dombanya itu bisa diterkam serigala, padahal dijogo. Gembala domba itu ketika menjaga tidak hanya beresiko kehilangan dombanya, tapi bisa beresiko kehilangan nyawa. Ada yang diserang ternyata bukan domba, tapi mereka yang diserang, entah itu diserang serigala, entah itu diserang perampok. Ingat kisah Ayub? Ketika ia mendapatkan laporan dari para bujangnya, para karyawannya, para tenaga kerjanya, bahwa untanya, bahwa lembunya, bahwa dombanya dirampok orang. Itu resiko para gembala. Ditunggoni beresiko, apalagi nggak Tapi mereka rela meninggalkan itu karena apa? Saking senengi, saking sukacitane. Nah, bagaimana dengan sikap hati kita menyambut Natal, khususnya tahun ini? Apakah ada sukacita dalam hati Anda? Loh? Sepi? Ada? Puji Tuhan. Siapa yang pantas merasakan sukacita itu? Kita semua. Loh, kok iso, Pak? Ketika saya merenungkan ini, kenapa kok para gembala, kenapa para orang Majus yang dipanggil? Saya mencoba mendalami, saya mencoba memahami. Ketika saya membandingkan mereka atau dua kelompok ini, kita tahu bahwa orang Majus itu secara intelektual mereka jauh di atas para gembala. Kekayaan, kehormatan, tentu orang Majus juga di atas para gembala. Secara status sosial, status ekonomi, orang-orang Majus dan para gembala memiliki jarak yang sangat jauh. Seolah-olah mewakili dua kelompok yang berbeda, dua latar belakang yang jauh berbeda. Maka saya memahami ini sebagai berikut, bahwa benar seperti yang panjenengan yakini bahwa sukacita Natal itu untuk semua. Tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat golongan, tanpa melihat status sosial. Sukacita Natal itu untuk kita
Semua orang berhak bersuka cita. Semua orang berhak bahagia di dalam menyambut Natal. Gak peduli apa latar belakang kita. Gak peduli apa latar belakang pendidikan kita. Gak peduli jenengan ketika menyambut Natal duwe atau tidak. Duwe baju baru atau tidak. Gak peduli. Semua orang berhak bersuka cita. Amin. Karena sukacita Natal tidak ditentukan dari seberapa banyak uang Anda. Seberapa bagus baju Anda. Saya tidak punya baju Natal. Kalaupun saya punya baju Natal, besok Natalan, saya pakai tetap baju kolar. Dimana baju itu sudah baju lama. Nah, mimpin ibadah, mimpin baptisan, nggak akan pakai baju baru. Tapi memang saya belum beli baju baru dan tidak terpikir untuk beli baju baru. Kalau ada ya puji Tuhan nambah sukacita lagi. Kalau tidak ada apakah itu mengurangi sukacita kita? Enggak. Para gembala datang dengan segala kesederhanaannya atau bahkan dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Toh itu tetap bisa membuat mereka bersukacita? Ya toh? Toh kalau ada berkat seperti orang Majus yang datang dengan segala kelebihannya ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada, apakah kita harus sedih, susah? Aku gak usah Natalan lah, tahun ini aku ada baju baru. Aku gak usah Natalan lah, karena tahun ini seperti ini, karena tahun ini seperti itu. Karena tahun ini hatiku lagi gak penak. Sukacita itu untuk semuanya. Tahun ini lagi banyak masalah, aku banyak pergumulan. Kok sewelah aku. Tinggalkan sejenak bebanmu, mari kita bersukacita bersama, amin. Karena memang Natal itu konsepnya membawa sukacita loh. Kalau jenengan ingkang sampun gadah putra, wah betul bagus. Kagungan putra, ora apa-apa betul. Mengingat kembali, isoku mau sampai semono tok, selainnya kita bahasa Indonesia. Mengingat kembali bagaimana ketika Anda menerima anak pertama kali. Lah anaknya telu piye Pak? Ya sampai ketiga kali. Artinya ketika bayi itu dilahirkan dari rahim istri Anda, bapak-bapak, sing ibu-ibu ya sing melahirkan, rasane piye? Nambah beban? Sudah lahir nih beban keluarga ngono. Nambah jatah hadang sego iki ngono. Saya pikir kalau orang tua yang normal ya, kok mesti seneng ya? Pasti seneng ini. Ya, terlepas anak ini lahir dengan muka, dengan wajah yang sesuai dengan keinginan kita atau tidak gitu. Seneng aja wong ki anakku gitu. Lah aku pengen ku rambutnya lurus kok jeblos sing rambutnya rodok kriwil. Wah, males aku seneng kan gak gitu. Ya, tetap sukacita gitu. Apalagi kalau kriwilnya itu diminta gitu. Loh itu saya rambut Sifra kriwil itu pesanan khusus itu saya itu. Saya pernah cerita beri kesaksian, saya itu pesanan khusus sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan itu. Walaupun ada beberapa permintaan saya yang tidak dikabulkan sama Tuhan. Ya enggak apa-apa. Seperti banyak yang dikabulkan. Tuhan, kalau saya pengen punya anak, nanti anak pertama perempuan. Benar dikasih perempuan. Lek bisa rambutnya nanti kriwil. Karena saya seneng rambut kriwil itu lucu itu. Kalau cewek-cewek gitu, anak-anak kecil gitu. Dikasih kriwil itu benar itu. Ya lek masalah irung, ya rada bleset sidik, rak popo lah. Tapi tidak mengurangi sukacita. Tetap cantik. Diciptakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan untuk saya, untuk keluarga saya, untuk saya dan istri saya. Sukacita. Apalagi yang lahir adalah bayi Yesus. Masa iya sih kita gak sukacita? Kalau saya boleh bertanya, apa yang bisa membuat lebih sukacita daripada menerima
bayi Yesus yang lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Baju baru tidak akan membuat atau mengalahkan sukacita menerima bayi Yesus ini loh. Sukses ataupun tidak suksesnya retreat besok tidak akan mengganggu sukacita kita. Orang amin orang apa-apa, tapi saya yakin itu. Pak, baptis Pak orang oleh amin. Jare sapa baptis saya itu amin. Amin itu untuk semua orang. Semua orang boleh mengamini apapun itu dalam hidupnya. Ora apa-apa. Nah, ngono lagi amin. Perwaya amin sa amin. Ya toh? Lu bener ini. Wah kok menune retreat ternyata kok ngene to ora sesuai bayanganku, ngerti ku ki ya Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken gitu. Oh, kene kono kok ya mung jebule jangan sop meneh gitu. Ya memang jangan sop, ora kabeh terus diamini juga. Kuwi jenenge amin yang latah. Apa ora paten? Ora patek seneng. Kalau Anda bersuka cita karena melihat kelahiran Yesus dalam hidup Anda, apapun menunya nggak ngefek gitu. Iya kan? Apa boleh barotbon panas-panas, kesel-kesel drodosan gitu. Apapun itu disikat panggan gitu. Ada outbound barangin apa toh? Yo. Wes jalannya aja sukacita. Natal ini membawa sukacita tanpa memperhatikan, mempedulikan apapun yang terjadi. Gitu harusnya. Suasana hati orang Majus. Sikap hati para gembala menyambutnya dengan sukacita. Yang kedua, masih dalam kitab Matius pasal yang kedua, ayat 4-6. Matius pasal yang kedua, ayat 4-6. Maka dikumpulkanlah siapa? Semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka yang adalah para imam kepala dan ahli Taurat Yahudi itu berkata kepadanya, yaitu kepada Herodes, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Sikap hati apa yang dapat kita ambil, dapat kita simpulkan, dapat kita mengerti dari para imam kepala dan ahli Taurat? Kalau dari ayat tadi kira-kira imam kepala dan ahli Taurat ngerti ndak Yesus lahir, Mesias lahir, ngerti ndak? Tahu atau tidak kira-kira? Ndak ngerti? Saya ndak ngerti para imam kepala apa jenengan saya ngerti? Kalau dari ayatnya disampaikan di mana para imam kepala bisa menjelaskan kepada Herodes tentang bagaimana Mesias itu lahir, tentang di mana Mesias itu lahir, berdasarkan ayat firman Tuhan yang mereka apal ngelontok. Mereka tahu bahwa itu terjadi. Tetapi bagaimana sikap hati mereka menyambut kelahiran Mesias? Biasa wae. Lek basa kerene mereka bersikap apatis, acuh tak acuh, cuek, ono karepmu ora karepmu, luweh lek orang Semarang bilang. Mereka tahu tapi seolah-olah mereka tidak mau tahu. Enek-renek Mesias luweh, enek-renek Natal luweh, tidak mengubah apapun dalam hidupku. Dan aku apalagi tidak akan berubah hanya untuk kelahiran Mesias atau Natal atau apapun lah itu namanya. Para imam kepala dan ahli Taurat Yahudi ini mewakili orang-orang yang mungkin saja ada di sekeliling kita ketika Natal itu tiba. Ya biasa wae lah. Ora usah berlebihan lah wong Natal wae kok. Iso teko ya ora apa-apa, ora teko ya wis lah.
Gak ada greget, gak ada semangat gitu loh. Loh Pak, semangat kan gak harus Natal aja. Betul. Tetapi Natal ini istimewa. Karena tanpa ada Natal, maka tidak akan ada kematian di atas kayu salib. Kalau tidak ada kematian, tidak akan ada kebangkitan. Kalau tidak akan ada kebangkitan, tidak akan ada keselamatan untuk Anda dan saya. Maka Natal ini pun istimewa. Jangan anggap biasa-biasa saja. Hadapi dengan sukacita. Sambut dengan penuh kemenangan gitu. Biasa wae lah gitu. Pernah nemu enggak orang kayak gitu? Sekali lagi ya, jangan melihat dari sisi materi. Kayak oh Pak biasa wae, ora nyepakne roti, ora nyepakne apa jenenge pohon Natal, ora aku ya ora ngerti tuku klambi, ora masalah itu nih. Tapi ini masalah sikap hati gitu. Ini masalah sikap hati. Bukan masalah material apa yang terlihat, tapi sikap hati. Ada banyak orang Kristen yang menjadi hambar perasaannya, hatinya, sehingga menganggap Natal adalah sesuatu yang biasa atau ya perayaan yang memang harus terjadi, perayaan yang ya umum saja. Setiap agama punya perayaan termasuk Kristen. Ya Natal, ya wes gitu. Tidak ada yang spesial bagi orang-orang yang seperti ini. Ada atau tidak ada Natal, ya tidak akan mempengaruhi apa-apa dalam hidup mereka. Tidak ada satu kesan khusus, tidak ada arti atau makna yang mendalam. Ya wes biasa gitu aja gitu loh. Hingga pada akhirnya sikap apatis atau cuek ini bisa mempengaruhi sikap hidup mereka. Dilibatnya ya ora apa-apa, ora dilibatnya ya wes gitu. Dilibatnya bukan hanya masalah dilibatkan dalam pelayanan secara nyata, mau jadi panitia, mau jadi petugas apa, tapi terlibat dalam artian terlibat itu hadir kayak jenengan gini kan, hadir dalam ibadah ini kan jenengan terlibat dalam ibadah kan. Terlibat ora apa-apa, ora terlibat ya wes gitu. Atau bahkan melahirkan sikap-sikap yang tidak mau terlibat sama sekali gitu. Karena saking cueknya gitu. Tahu, ngerti, tetapi tidak mau tahu dengan keberadaan itu. Itu yang kedua. Kalau tadi menyambut dengan sukacita, yang kedua menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Yang ketiga, mari kita belajar atau melihat dari apa yang Herodes rasakan. Sekali lagi dalam kitab Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia marah. Ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Durung apa-apa wae wis khawatir, bingung mencari tahu, bingung mencari celah, mulai mengatur siasat dan kelicikan untuk membuat orang Majus membocorkan di mana lokasi. Sherlock bro, posisi Mesias bro gitu. Namun zaman itu belum ada GPS ya, jadi belum bisa Sherlock gitu. Tapi mereka diminta untuk kembali. Setelah tahu Mesias di mana, mereka diminta untuk kembali mengunjungi Herodes dan mengatakan di mana tempat anak itu dengan berpura-pura aku tak yorono. Sikap hati yang seperti apa yang dimiliki Herodes? Saya mencatat bahwa Herodes menyambut Natal, Herodes menyambut kelahiran Sang Mesias dengan perasaan yang penuh dengan ketakutan, perasaan yang penuh dengan kekhawatiran, dan bahkan perasaan yang penuh dengan kesedihan.
Ketakutan akan apa? Takut kalau nanti aku tergantikan. Karena katanya para imam kepala, di sana nanti akan lahir pemimpin umat Israel. Loh, aku kok kono pemimpin umat Israel, aku kok dadi apa? Mulai khawatir kalau tahtanya bergeser. Mulai khawatir kalau kekuasaannya nanti diambil alih. Mulai sedih, mulai marah. Itu isi hatinya Herodes. Padahal seharusnya Natal itu menyingkirkan segala ketakutan, menyingkirkan segala kekhawatiran dan kesedihan hidup. Segala macam suasana hati yang tidak enak akibat apa yang sedang terjadi, itu harusnya hilang. Karena apa? Tergantikan dengan sukacita. Di banyak gereja, apa meneh saya mendekati Natal, panitia Natalis saya sibuk, saya bingung, apa meneh lek pas danane ketoke kurang akeh, saya khawatir. Wis dicatat piro target kehadiran 100. Piro target kehadiran 50, jebul yang dalem. Loh, kok padha gawa tamu panitiane bingung, sibuk, bingung, khawatir. Engko lek kurang piye lek anu ki, enggak menikmati Natal sama sekali. Apakah itu benar? Kalau dilihat dari sisi tanggung jawab seorang panitia, mungkin ada benarnya. Tetapi mari kita menyambut apapun itu bentuknya tetap dengan sukacita. Karena apa? Kelahiran Yesus itu membawa satu pengharapan baru, akan sukacita baru bagi kehidupan manusia. Nah, maka mau cukup, mau nggak cukup, mau bagaimanapun rencananya panitia, harusnya percaya saja bahwa semua akan berakhir dengan suka. Pak, lah kok dinteni gak sukacita, Pak. Pak, kok dinteni gak senang-senang, berarti belum berakhir. Karena kalau itu semua berakhir pasti suka. Mubeng pemudeng. Kehadiran Yesus membawa sukacita, kehadiran Yesus membawa kesenangan. Hidup bersama Tuhan itu akan membawa kepada kesenangan. Segala sesuatu yang terjadi akan berakhir kepada sukacita. Amin. Pak, kok tapi sing tak rasakan sekarang rong enek sukacitane, Pak. Ya berarti rong berakhir. Tapi kalau suatu saat akan berakhir, percayalah pasti akan berakhir dengan suka. Maka singkirkan saja perasaan-perasaan yang mengganggu, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, apapun itu. Rade baju baru sedih, ora perlu sedih. Nah, ini aku mau ngomong tapi gak mentolo, tapi ya piye. Saya hanya tidak mau ini mempengaruhi sukacita kita. Karena khawatir itu wajar, akan menjadi tidak wajar kalau khawatir itu dihidupi terus-menerus. Khawatir akan apa biasanya kalau Natal ini, khususnya bagi saya yang perantauan ini. Khawatir, sedih karena pas Natal nggak iso kumpul keluarga, hingga akhirnya Natal nggak bisa menikmati. Ya salah kalau seperti itu. Ya, tidak kumpul dengan keluarga, tapi kita patut bersyukur karena zaman sekarang itu segala macam teknologi itu ada. Ya walaupun tidak bisa menyelesaikan rasa kangen, tapi minimal bisa mengobati. Ya jadilah orang Jawa yang benar-benar Jawa gitu loh, yang menganut prinsip ontonge gitu loh. Pero orang Jawa kan ngono. Duh piye iki gak iso kumpul Natal gitu. Ya wis tak apa-apa, untunge iso telepon. Ya gitu aja lah. Supaya kesedihan itu tidak menjadi berlarut-larut sehingga mengurangi sukacita kita di dalam menyambut Natal gitu. Ya. Apa meneh Natal tahun 2022 ini dibarengi dengan berbagai macam isu.
Sing isu politik lah, sing copras-capres lah. Gitu, padahal cek suwi. Dunyane Indonesia ki rasane kok wis mulai memanas, belum lagi isu-isu ekonomi dan sebagainya. Tentu membuat sebagian besar orang nyaman. Aku sesuk kerja apa dan sebagainya. Seperti saya katakan, yuk tinggalkan sejenak, nikmati sukacita ini. Dan percayalah, kalau Anda sungguh-sungguh menikmati sukacita Natal ini, Pak, wong sukacitanya berarti mau sementara pas Natal, atau berarti gak percaya sukacitanya itu nyata. Berarti sukacita itu, kesenangan itu masih berdasarkan sesuatu yang bersifat materi, yang kelihatan. Makanya ketika Natal selesai, ya sukacitanya hilang. Tapi kalau sukacita itu benar-benar dari hati yang paling dalam, kok saya percaya toh, sukacita itu gak akan hilang walaupun acaranya wis selesai. Ya toh? Karena kelahirannya mengobati segala kesedihan, mengobati segala trauma, mengobati segala luka. Saya kok percaya begitu. Main Natal tak di duit podo. Main Natal tak di klambi anyar podo. Main Natal keluarga aku lak nglumpuk podo. Saya hampir tiap Natal. Sejak saya memutuskan untuk merantau ke Semarang sebagai mahasiswa STBI, setiap Natal rak tahu balik. Podo. Ya yang bisa berkumpul ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya wes. Toh kita punya keluarga yang ada di sini. Loh, amin. Aku keluargaku kandung secara darah terpisah. Jarak yang cukup jauh, tapi bersyukur saya punya keluarga yang ada di sini. Gitu. Yang pasti tidak akan mengurangi sukacita saya. Saya percaya itu. Ya. Bagaimana sikap hati Anda menyambut Natal tahun ini? Belajar dari orang Majus dan para gembala. Belajar dari para ahli Taurat dan imam-imam kepala. Belajar dari Herodes. Ya, pilihan ada di tangan Anda. Yang tahu bagaimana hati Anda saat ini menyambut Natal ya hanya panjenengan, bukan saya. Ya toh? Hatimu sekarang itu lagi galau, lagi sedih atau lagi senang itu ya jenengan yang tahu. Apapun ya masalahnya, baik yang ada kaitannya dengan Natal ataupun yang tidak ada kaitannya dengan Natal ya yang tahu ya panjenengan. Kalian nuruti enek masalah ya engko siapa aku lagi iso sukacita Natal lek keluargaku ra enek masalah sik, masalah ben-ben sik. Nuruti ra enek masalah ya ra enek bare masalah. Wong bar siji kadang masalah yang muncul meneh, kadang urung bar belum selesai ya muncul yang baru. Nah, namanya orang hidup, masalah pasti akan datang silih berganti. Karena kalau kita berprinsip bahwa saya akan senang, saya akan sukacita kalau masalahnya wis rampung sik. Ya kapan sukacita nih? Lek nuruti itu. Betul enggak? Ya enak ra enak mengikut Yesus itu nikmati sajalah. Firman Tuhan mengatakan bahwa dengan iman sebesar biji sesawi saja, apa? Bisa apa? Memindahkan? Percaya enggak? Percaya enggak? Iso. Saya tahu mindane gunung. Gunung tenan lo ya. Ora gunung-gunungan loh. Apa meneh gunungan wayang ya. Dalangnya ya akeh sing iso mindane gunung ya. Gunungan wayang. Gunung tenan loh. Ada yang bisa atau ada yang pernah? Oh, berarti ra beriman. Gitu. Padahal aku dhewe ora tahu. Tapi ada satu pujian yang mengatakan begini. Aku lupa nada. Nada ini gimana, Pak? Banter. Walau gunung bila gunung di hadapanku tak juga berpindah. Kau berikan kekuatan untuknya bagiku. Bila gunung di hadapanku tak juga berpindah, kau berikanku kekuatan
untuk alah gak krungu. Untuk mendakinya. Itulah. Intinya gini. Kalau toh memang gunung itu gak bisa kita pindah dengan iman kita, tapi saya percaya bersama Tuhan kita diberi kekuatan untuk melewati gunung itu. Ya toh? Orang perlu capek-capek atau mikir sedih, grantes, ya ampun berarti aku gak punya iman ya gak bisa pindah gunung. Ya ampun berarti aku gak duwe iman ya kok masalahku ora barbar. Ora usah khawatir. Ora perlu pindah gunung. Yang penting Tuhan kasih kita kekuatan melewati gunung itu. Itu sudah lebih dari cukup. Amin. Kalau tak bisa memindahkan gunung ya puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, gak usah minder. Karena kita punya Tuhan yang akan memampukan kita, menguatkan kita melewati gunung itu. Ngira, kayak kemarin yang tak singgung dek di KPW itu tentang Burip Tajo Sewu Bahti izin lagi. Kalau tuh memang kecelakaan itu tidak bisa terhindarkan, ya mau bagaimana lagi? Tapi mari kita berdoa dan meyakini Burip Tajo bisa melewati semua ini, bisa menahan rasa sakitnya. Nyatanya ada sampai hari ini. Sukacitane koyok ngono kuwi. Guya-guyu walaupun ketutupan masker. Tapi aku ngerti, ya sukacita. Burip Tajo ndak bisa salto ketika tiba salto agak Spiderman. Artinya apa? Gak iso mindah gunung, gak iso menghindari masalah. Masalah tetap ada. Tetapi bersama dengan Tuhan Burip Tajo mampu melewatinya. Iso melewati gunung itu. Apa mau Burip Tajo? Ya ora Burip Tajo barang. Ngopeni kono, antri gas, neng gereja, neng kene, neng kono. Jenengan meh muter balik kayak muter TV kayak di replay. Ben Burip Tajo gak sakit, ben aku gak ngene, ben aku gak ngopeni kono gitu. Gak iso, Pak. Artinya apa jenengan gak iso mindah gunung dalam bagian itu ya. Tapi nyata nih Tuhan memberi jenengan kekuatan untuk melewati sampai hari ini. Direwangi golong koming tiba nek ngene muradi. Neng nyatane bisa. Mengapa? Karena munggah gunung ki ora gampang. Ya kuwi mau kadang ya tiba golong koming. Ada yang pernah mendaki gunung? Pernah? Pernah sampai puncak? Gunung di? Saya pernah Gunung Simongan. Gunung Nias. Gunung Nias sih mana aku ya ngerti. Ya nek Nias. Pernah puncak? Rasanya kayak apa? Kesel? Capek. Menemukan tantangan apa dengan ulo, temu macan, temu Mbah Marijan. Nggak gampang daki gunung. Apa meneh yang orang tahu belas sama sekali. Cik lagi munggah tekan lereng web. Kan kalau naik gunung itu biasanya yang saya tahu, saya memang belum pernah, tapi saya kurang lebih ya ngerti lah, ya moco, ya nonton. Ada pos-pos, pos 1, pos 2, pos 3 sampai puncak gitu. Wong saya gak tahu dan orang sanggup tekan pos 1 njaluk balik. Membuktikan apa ndaki gunung kuwi berat, ora ringan, ora gampang, berat. Melewati gunung masalah itu juga gak gampang. Kadang ya kudu nibonangi, kadang ya kesandung, tapi percayalah bersama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, kalau toh aku gak bisa memindah gunung ini, kuatkan saya, mampukan saya melewati gunung ini. Ora peduli raketang tibonangi ritek, lek wong Kediri bilang. Ora ketang nibonangi ritek, kesandung ritek, kecocok ritek. Ya toh, cokot semut angkrang ritek, yang penting aku melewati bersama-sama dengan amin. Itu sikap hati kita menyambut Natal menentukan berkat apa nanti yang buat terima setelah Natal ini berakhir. Maka pilihlah hari ini sikap hati yang baik, yang sukacita, yang senang hati menyambut Natal, apapun kondisi kita. Percayalah Tuhan memberi kekuatan kepada kita, apapun itu. Apa meneh segala sesuatu dilakoni bareng-bareng. Wah, just meneh. Percaya saja, bersama Tuhan kita bisa melewati semua. Maka jangan sampai apapun sekarang yang menjadi tantangan, halangan apapun itu, hati-hati sing gak enak, suasana hati sing gak enak, sing dek pikiran sing gak enak, jangan sampai menghalangi sukacita kita di dalam menyambut. Nah, selesaikan hari ini.
kita sambut Natal dengan sukacita. Apapun yang terjadi nanti di retreat, berharap wah engko retreat kono enak senang-senang happy jeblok, Tuhan mengizinkan udah deres. Jangan sampai mengurangi sukacita kita. Amin. Apapun yang akan terjadi kita tetap sukacita. Karena apa? Lebih dari itu semua, lebih dari retreatnya, lebih dari makanannya, lebih dari acaranya. Yang penting Tuhan Yesus sudah lahir dalam hidup kita. Itu sudah lebih dari cukup. Amin. Sambut Natal dengan hati yang sukacita. Ojo cuek. Apa meneh karo nesu-nesu, karo sedih, karo wedi, karo khawatir. Ojo. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini yang boleh kembali mengingatkan dan mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus menyambut Natal. Ada pilihan di hadapan kami, di mana kami harus memilih, harus bersikap. Karena memang ada banyak hal yang tidak dapat kami hindari hingga sampai hari ini, hingga sampai detik ini di hidup kami masing-masing. Namun pilihan akan selalu ada di hadapan kami, di mana kami bisa memilih yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan yang terbaik dari yang terburuk sekalipun, selalu ada pilihan yang Tuhan tawarkan. Dan pagi ini, mampukan kami, ajarkan kami untuk memilih, untuk tetap bersukacita menyambut Natal walau apapun yang terjadi, walau apapun yang ada di belakang kami, walau apapun yang mengganjal di dalam hati dan pikiran kami. Walau sebesar apapun rintangan yang ada di hadapan kami, di depan mata kami sekalipun, biarlah kami tetap Tuhan izinkan, Tuhan mampukan untuk menyambut Natal, menikmati Natal dengan sukacita. Sehingga setelah selesai Natal pun, tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati, tidak ada gerundel, tidak ada kembali bersedih karena masalah-masalah yang mungkin belum terselesaikan, tetapi semuanya dilimpahkan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa menyentuh setiap hati jemaat-Mu dan setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.